berjumpa kembali para sahabat insani, saya Pastor Pius di hari Jumat yang pertama di bulan Februari ini, 4 Februari. Saya menjumpai Anda semua untuk permenungan kita hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk melihat bagaimana kita memperlakukan sesama kita dalam keseharian. Apakah kita tidak seperti Herodes memperlakukan sesama manusia terhadap Yohanes Pembaptis? Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, berkati kami untuk renungan hari ini, agar kami mampu mengevaluasi diri kami, bagaimana kami memperlakukan sesama kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta semua tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh orang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, pernah kita merasa bahwa saya ditantang untuk menunjukkan kuasa, kehebatan, dan arogansi kita mulai muncul ketika kita ditantang. Dan arogansi itu membuat kita terpancing untuk melakukan dosa. Setiap kali anak-anak muda ditantang untuk menunjukkan kehebatannya, menunjukkan bagaimana dia mempunyai talenta yang hebat, untuk menunjukkan bagaimana dia mempunyai sesuatu yang luar biasa, maka dia terpancing. Dan karena itu ia melakukan segala sesuatu yang meskipun itu tidak mungkin dan tidak harus, bahkan tidak boleh dilakukan, dia lakukan demi sebuah gengsi, sebuah nama, sebuah arogansi, sebuah kesombongan. Dan kesombongan itu akhirnya membawa dosa. Kisah Injil hari ini, Herodes di depan tamu-tamunya karena terlanjur memberikan sebuah janji, gengsi untuk tidak mengikuti apa yang sebuah janji
apa yang dijanjikan, apa yang telah diungkapkan di depan umum. Meskipun itu melakukan sebuah tindakan yang sangat biadab, memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang diakui oleh semua orang sebagai nabi, bahkan ia pun kagum kepadanya, tetapi karena sebuah gengsi, sebuah nama diri, sebuah kesombongan, arogansi, memancing dia untuk sekalipun membunuh demi sebuah gengsi, sebuah nama. Saudara-saudara terkasih, itulah arogansi manusia, itulah kesombongan manusia, memancing untuk melakukan sekalipun itu dosa besar. Demi gengsi, rela melakukan dosa besar. Demi gengsi, rela menghancurkan sesamanya. Demi gengsi, dia mampu untuk membasmi, membunuh, menghilangkan sesamanya. Keseharian kita sebetulnya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Karena sebuah gengsi kita mampu melakukan segala sesuatu yang mestinya pun kita tidak harus melakukan, bahkan tidak boleh kita lakukan. Tapi karena sebuah gengsi kita bisa melakukan apa yang sebetulnya tidak mungkin kita lakukan. Tantangan ini membuat kita kembali pada sebuah kesadaran diri. Beranikah kita menurunkan sedikit ego kita, arogansi kita, kesombongan kita ketika kita ditantang untuk menunjukkan siapa kita. Di jalan-jalan kadang-kadang kita menunjukkan arogansi kita. Ketika kita mengendarai kendaraan yang lebih besar, lebih tinggi, lebih nyaring bunyinya. Anak-anak muda sekarang menggunakan kendala motor yang besar dengan bunyi yang sungguh memegahkan telinga. Dan ketika kita jalan, mereka begitu bangga membunyikan kendaraan mereka dengan kerasnya untuk menunjukkan arogansi. Sama ketika kita mempunyai pangkat, ketika kita ditantang, kita merasa direndahkan, kita menggunakan pangkat kita, kuasa kita untuk menindas sesama kita. Itulah arogansi, kesombongan manusia. Dan ketika seorang penguasa merasa diri mempunyai segala-galanya, jangankan kuasa, ketika kita sebagai kepala rumah tangga pun menunjukkan arogansi kita. Kita adalah kepala di tempat kerja kita, kita adalah pimpinan perusahaan, kita adalah seorang manajer, kita penanggung jawab besar, maka kita mampu menindas orang-orang yang di bawah kita karena kita mempunyai sebuah kuasa. Kuasa membawa kita untuk menunjukkan arogansi kita, kesombongan kita. Padahal sebetulnya Yesus selalu memberikan nasihat, seorang pemimpin adalah mereka yang mampu menunjukkan jati diri seorang pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan seorang yang besar adalah mereka yang mampu melayani sesamanya. Semakin kita menunjukkan kerendahan hati kita, meskipun kita mempunyai segala-galanya, kita semakin hebat di hadapan Tuhan. Semakin kita mempunyai sebuah kuasa untuk menindas orang lain, tetapi kita gunakan justru untuk melayani sesama kita, di sanalah kita diuji kebesaran hati kita, kesungguhan hati kita sebagai murid-murid Tuhan, kejujuran kita, ketulusan hati kita ditantang ketika kita mempunyai segala-galanya untuk menindas orang, menghukum orang, tetapi kita tidak menggunakannya, justru sebaliknya menggunakannya untuk pelayanan sesama, mengasihi sesama, bahkan mengangkat sesama kita yang rendah, yang seharusnya kita tolong, kita jadikan mereka lebih dihargai. Mengangkat martabat sesama kita, mengangkat jati diri sesama kita, membuat sesama kita lebih terhormat, justru lebih terhormat di hadapan Tuhan. Semakin kita menunjukkan kehormatan kita, menunjukkan kekuasaan kita, sebaliknya kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Tugas kita bersama, semakin kita mempunyai segala-galanya, semakin kita rendah hati, semakin kita mampu mengangkat sesama kita lebih tinggi lagi. Dan dengan demikian kita menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus.
Semoga pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.